Hai, welcome to my channel. Dan ya, seperti judulnya, hari ini kita bakalan asumsi dari senior kita. Kita akan belajar studi kasus sama Jin couple ex Haesoo. Yeay. Dari awal penayangan Snowdrop sebenarnya Haesoo tuh udah dikait-kaitkan dengan Jin couple karena cerita mereka antara Crash Landing on You dan juga Snowdrop itu tuh sama gitu, percintaan beda negara antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Dan gue melihat emang banyak banget persamaan di antara mereka, ya kecuali ending dari drama mereka yang sangat-sangat berbeda. Satu happy ending dan satu endingnya masih berasa sampai sekarang. Persamaan mereka yang ternyata beberapa hari ini gue kepoin Jin couple itu tuh banyak banget. Jadi gue makin mikir apakah mereka sebenarnya juga dating diam-diam. Gue udah ngerangkum beberapa poin dari salah satu video dari fans Jin, yaitu 101 Reason to Ship Son Ye Jin dan juga Hyun Bin. Ini yang menurut aku 101 ini hampir semuanya ada juga di Haesoo, tapi dengan ya pastinya setiap orang juga kisah mereka beda-beda. Jadi kita ambil yang agak garis besar kemiripannya karena kisahnya antara Jin dan juga Haesoo pastinya beda gitu. So, gue coba ngerangkum beberapa poin-poin besar yang bisa general lah, yang bisa kita ambil dan juga kita bandingin di sini, bukan bandingin yang tanda kutip ya, tapi kita mau melihat apakah bener-bener Haesoo juga kayak gitu. Ya kalian tahu kan Jin akan married di bulan Maret. Ya ada rumor yang bilang antara tanggal 30 atau tanggal 31 Maret. Kita tungguin aja. Gue penasaran banget sih lihat mereka di altar gitu dan proses wedding mereka yang pernikahan bersihai saja tuh kemarin tuh kayak sweet banget. Gue nggak kebayang gimana Jin. Mari kita ulik. So di poin ini, jadi Son Ye Jin ngaku udah ngefans sebelumnya sama Hyun Bin. Dan ini bener-bener mirip banget sama Haesoo karena yang kalian tahu pastinya Jung Hae In ngaku kalau dia sebelumnya tuh udah ngefans emang sama Jisoo karena dia emang Blink. Dan waktu promo DP gue juga ngeliat dia ngedance duh. So, itu kebukti bahwa dia emang se-ngefans itu sama Blackpink. Ya, bisa aja biasnya tuh Jisoo. Dan juga di saat interview Disney, dia benar-benar tahu banget tentang Jisoo. Gila, yang Jisoo pakai pakaian Elsa aja, dia bisa ingat. Padahal itu tuh maksudnya kalau misalnya ngefans sama musiknya aja, ya musiknya aja. Dia sampai nonton acara-acara dari Blackpink itu sendiri. Itu sih, gila sih. Next, di poin ini, jadi Jisoo juga sempat nonton drama Hae-in. So artinya dia nge-support Hae-in. Dia nonton drama DP, dia ngomong di live-nya. Dan lagi kalau tentang Hae-in support Jisoo, walaupun gak ada secara ya di interview, tapi kita bisa lihat apalagi dia ngejaga Jisoo banget waktu syuting Snowdrop. Terus ada sebuah klip yang sempat dibahas di TikTok, tapi ini juga masih rumor ya, tapi ada yang ngebahas kalau Jisoo tuh sempat ngomongin tentang albumnya Blackpink, comebacknya Blackpink sama Hae-in di video yang ini. 의상 갈아입으러? Gue juga belum paham apakah ini benar atau enggak Jisoo ngomong betul kayak gitu, tapi itu bisa saja terjadi. Tapi kalau Jisoo benar-benar cerita hal itu berarti mereka udah sedekat itu, dan juga berarti Hae-in benar-benar support Blackpink juga, ya artinya dia juga support Jisoo. Apalagi dia Blink, so artinya ya pasti dia juga nunggu comebacknya Blackpink. Selanjutnya poin ini ada banget di Hae-in. Ciri-ciri Hyun Bin itu bener-bener ada di Hae-in. Yang mungkin fansnya Jin mungkin bisa cerita di kolom komentar juga. Tapi gue setelah lihat Hyun Bin dan Son Ye Jin, setelah ngepoin Hyun Bin, gue bener-bener ngerasa kayak deja vu. Terus ingat semua ekspresi dari Hae-in itu ada di Hyun Bin sebelumnya. Oh my god. Apalagi yang
pegang telinga ini. Oke, Haein emang sering kayak gitu, tapi nggak sesering itu ketika dia bersama Jisoo. Asli, coba kalian lihat interview Haein semuanya, itu nggak sesering itu, beda banget ketika dia sama Jisoo. Dan Hyunbin juga sering banget kayak gini ketika sama Son Ye Jin. Oh my god, itu yang bikin gue makin greget. Kayaknya ini nih bener-bener mereka, entah mereka udah jadian, tapi kayaknya kalau dari Instagram udah jadian, tapi waktu masih di BTS Snowdrop kayaknya masih pendekatan, tapi udah kayak Oke, backsound kita bahkan musik orang kawinan. Tetangga gue lagi kawinan, makanya gue buru-buru bikin video ini. Selanjutnya poin ini banyak banget terjadi di Haesoo dan juga terjadi di Jung Hae-in sama yang terjadi dengan Hyunbin. Oh my god. Selanjutnya poin yang ini, dan itu juga terjadi sama Jisoo ke Hae-in. Ada apakah ini gerangan? Selanjutnya juga, nah yang ini. 내가 8이래. 오, 왜? Hae-in selalu ketawa banget di depan Jisoo, selalu terhibur banget dan selalu ngerasa Jisoo tuh lucu. Emang sih secara general emang semua ngakuin Jisoo lucu, tapi ya mau gimana, Hae-in yang introvert aja bisa seterhibur itu. So, dia benar-benar antar emang Jisoo lucu tapi atau dia ngelihat kelucuan lain di Jisoo. Poin tatap menatap ini, Jisoo ke Hae-in dan Hae-in ke Jisoo itu menurut aku benar-benar berbeda banget. Itu yang buat gue ada di pesawat kertas ini, bukan kapal ya, pesawat kertas ini. Tapi emang tatapan Hae-in ke Jisoo itu beda banget menurut aku. Gue udah sering banget nonton drama. Sekarang tuh gue suka banget sama 25, 21 dan juga Business Proposal. Tapi gue nonton BTS-nya mereka, tapi gue kayak nggak segreget Hae-in dan juga Jisoo. Gimana? Gue ngefans. Oke, mungkin itu karena gue ngefans sama Jisoo awalnya, karena gue Blink awalnya, akhirnya ya kayak gitu. Tapi enggak deh menurut aku. Maksudnya gue Blink ya, gue ngefans juga sama Jennie. Jennie pernah satu acara sama Song Kang, variety show juga sama Mino, dan gue kayak biasa aja, walaupun kayak bercanda-canda dan lain, tapi chemistry-nya tuh beda banget menurut aku. Oke, mereka juga harus acting Snowdrop, makanya kayak gitu, tapi ini di BTS loh, dan maksudnya ya beda. Gimana sih jelasinnya? Kalau nggak beda, gue nggak mungkin kesini. Maksudnya sesuka itu gue sama Kim Tae-ri sekarang ini sama Nam Joo-hyuk gara-gara 25-21. Gue suka banget dramanya, suka banget chemistry-nya, dan di Business Proposal gue bahkan suka banget second lead-nya. Gue nonton BTS-nya, gue hanya ngeliat itu sebagai batas profesional. Padahal gue suka Nam Joo-hyuk juga dari drama dia di Moon Lovers. Gue suka banget dia di situ. Gue bahkan sedih bukan karena ending Moon Lovers, tapi gue sedih kenapa bukan Nam Joo-hyuk yang jadi pemeran utama di situ. Tapi kayak ya udah biasa aja dia sama Kim Tae-ri. So yang gue selalu mikir, mungkin karena gue ngefans sama Jisoo sebelumnya, akhirnya gue kayak gini, itu kayaknya enggak deh. Karena banyak bahkan drama yang menurut gue keren banget juga, Replace 1988, tapi gue lihat ketika di BTS ya biasa aja. Apalagi di sana Harry sama pacarnya yang sekarang, tapi ya emang kalau kita lihat di BTS-nya dia lebih dekat sama pacarnya sekarang dibanding sama ya dia happy endingnya sama siapa di Replace 1988. Jadi ya kayak gitulah. Dan tentunya gimana juga Jisoo natap Hae-in itu juga beda banget. Jisoo juga sering kok project sama orang lain, laki-laki lain yang BTS, yang dia jadi model video klip dari Epiton Project sih, Idol WG juga, itu beda banget. Kayak ya udah gimana sih ya.
Kalian pasti ngerasain hal itu kan, perbedaannya, dan akhirnya kita di sini dan kepoin mereka everyday. Son Ye-jin ingat yang poin yang ini itu juga terjadi ke Hae-in. Menurut aku Hae-in gila sih. Aduh, sebutin itu ke Mas Jung Hae-in. Tapi Jisoo nih juga nih, kalau kita lihat di BTS dia tuh juga ngasih signal-signal sebenarnya. Cuman Jisoo nih ya, yang kita tahu dia tuh poker face seperti yang dikatakan sama Teddy Oppa. Tapi tetap aja menurut aku Jisoo ngelihat Hae-in juga beda banget, dan dia tuh beregoria ke Hae-in, padahal waktu syuting MV es krim tuh dia pernah ngaku bahkan stres, alergi katanya, karena di situ tuh kayak terlalu cute. Dia juga jarang banget kayak gitu-gitu. Aduh, bukan Jisoo banget, tapi kok sama Hae-in dia ngeluarin egonya yang gimana kita nggak, udahlah. Ini juga salah satu poin yang pernah terjadi sama Jisoo dan Hae-in. Oh, nggak paham lagi sih sama pasangan ini. Dan yap, yang ini dan di BTS ketangkap 2 kali loh Hae-in ngelakuin hal ini. Dan aduh, kelihatan mana tulus banget lagi, kayak udah terbiasa lagi, kayak santai aja. Padahal ya di drama itu romansnya kurang. Ini terjadi banget sama Haesoo. Oke, kalau kita tahu Jisoo tuh emang yang kayak selalu punya dunianya sendiri, tapi di sini dia tuh selalu ngajakin Hae-in untuk ada di dunianya Jisoo. Jadi kalau kita tahu dulu ya, Jisoo 4D dari awal ya emang kayak dia punya dunia sendiri. Tapi yang gue tangkap perbedaannya di BTS dengan Jisoo yang sama Blackpink ya, maksudnya di 4D-nya. Kalau dia sama Blackpink dia tuh kayak sendiri, oke lah kadang gangguin member. Tapi kalau di BTS tuh dia kayak ngajak Hae-in juga masuk di dunia 4D-nya dia. Itu yang menurut aku beda banget. Dan yang ini aku masih ingat banget ketika Hae-in harus banget meluk Jisoo, padahal itu tuh baru baca naskah loh. Maksudnya ya kalaupun mau praktek ya nggak perlu juga, kayaknya dia kayak udah paham aja, misalnya posisi berdirinya aja nih untuk kalau misalnya mau praktek, nggak sampai yang meluknya juga, maksudnya dipraktekin di situ sambil baca, mana kayak konsentrasinya baca, tapi dia masih bisa ambil kesempatan. Aduh, makin gemes kan. Dan yang ini juga sempat di BTS, jadi pidinimnya tuh ngomong kayak gini. Kalau di sini Son Ye-jin bahkan ngejawab. Untung Jisoo di BTS tuh nggak ngejawab, cuman kayak bingung sesaat, tapi ya udah. Ya, kalian pasti akhirnya mesem-mesem dan di pesawat ini gara-gara ini juga. Dan juga gimana tentunya ketika Hyunbin smile dengan Son Ye-jin, dan juga gimana Hae-in senyum ke Jisoo, itu benar-benar beda banget. Ini juga salah satu poin yang kenapa gue akhirnya nge-ship mereka, karena gue ngeliat Jisoo se-happy itu. Karena gue sebelumnya kan Blink, otomatis ya gue kalau Jisoo happy, gue juga happy. Dan happy-nya tuh kayak sampai banget ke kita, ya nggak sih? Dan salah satu poin juga yang bikin gue yakin Haesoo ini juga benar-benar ada apa-apa adalah poin yang ini. Kalian bisa lihat muka cemburu Son Ye-jin dan juga Jisoo itu tuh benar-benar udah kayak ngejawab semua. Dan Jisoo si poker face, selama gue ngikutin Blackpink, gue cuman 1 kali lihat Jisoo cemberut ya mirip-mirip kayak gini, tapi cuman 1 kali selama beberapa tahun ini, sejak Blackpink debut sampai sekarang. Dan cuman di BTS ini sampai 3 kali bahkan deh ya, Jisoo mukanya tuh kayak gini ketika Hae-in ngobrol sama cast perempuan lain di drama Snowdrop. So, ada apa? Padahal Jisoo nih poker face banget, pintar biasanya nyembunyiin ekspresinya, tapi nggak kalau masalah yang Hae-in kayaknya ya. So, sekali lagi ini cuma asumsi gue cuman ngambil beberapa poin. Sebenarnya masih banyak banget kemirip-miripan menurut aku antara BTS, Haesoo dan juga Binjin.
di drama Crash Landing on You dan juga Snowdrop. Menurut kalian gimana? Apa cuman mata gue yang ngelihat itu seperti itu gara-gara gue terlalu sayangnya itu sama mereka berdua, atau kalian ngelihat hal-hal yang mirip lagi antara Hyun Bin dan juga Son Ye Jin dan juga Jisoo dan juga tentunya Jung Hae In. So, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching, semoga hari kalian menyenangkan dan congratulations juga buat Hyun Bin dan juga Son Ye Jin. Ini pasti cute banget ini pasangan, aduh udah kayak takdir aja. Mereka juga kayak pertemuan-pertemuan yang gak disangka pada akhirnya berlabuh di pelaminan. So, sekali lagi thank you for watching, semoga hari kalian menyenangkan. Jangan lupa jaga kesehatan, bye.